Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nailul Hikam, guru PAI dari SMK Kiai Mojo Tembelang, Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema dengan judul mempererat silaturahim. Pertama di atas segalanya, marilah kita bermunajat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya lah kita bisa menjalankan puasa di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita semua mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Para hadirin rahimakumullah, sebagai makhluk sosial tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, mengurus sesuatu sendiri. Kita adalah orang-orang yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan kerjasama serta saling tolong menolong antar sesama. Oleh karena itu, dari beragam kepentingan tersebut, alhasil kita tidak bisa terlepas dari yang namanya silaturahim. Silaturahim adalah menguatkan kembali tali persaudaraan baik terhadap sesama umat muslim, sesama umat beragama, hingga hal-hal spesifik seperti persahabatan dan persaudaraan. Dengan bersilaturahim, hubungan yang dulu sempat retak, sempat terpisah oleh kesalahpahaman, hingga hubungan yang renggang karena terpisah oleh jarak dan waktu, bisa direkatkan kembali. Hadirin rahimakumullah, silaturahim sesungguhnya sangatlah penting dalam kehidupan, baik itu di kalangan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk senantiasa menjaga dan menguatkan silaturahim sebagai ciri orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim, yang artinya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antar sesama, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Para hadirin rahimakumullah, dari ayat yang saya bacakan tadi kita bisa memetik makna bahwasanya silaturahim memiliki peran penting, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita dalam hidup tidaklah cukup hanya sekedar menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, atau bahkan ibadah haji saja. Karena pada dasarnya hubungan antar sesama manusia itu juga menjadi wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hablum minallah dan hablum minan nas. Menjaga hubungan baik kepada Allah dan juga menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Para hadirin rahimakumullah. Adapun manfaat berikutnya dari silaturahim adalah mengurangi stres dan kecemasan. Sejatinya kita semua menyadari bahwa setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Seorang ibu di rumah merasa stres dan lelah karena pekerjaan rumah, piring kotor, pakaian belum disetrika, hingga debu-debu yang menempel di kaca. Sebagaimana seorang ibu, bapak sebagai kepala rumah tangga juga merasa pusing atas tantangan kehidupan yang kian sulit, meningkatnya harga sembako, bahan bakar minyak, serasa memaksanya untuk meningkatkan jumlah penghasilan. Dan tidak mau kalah, anak-anak pula demikian. Semakin menumpuk tugas sekolah dan beban belajar, semakin mudah bosan dan mereka mudah cemas. Dari ragam kasus tersebut, silaturahim laksana menjadi obat yang mujarab. Dengan berkumpul bersama keluarga dan sanak famili, masalah kehidupan yang menumpuk sejenak dapat kita kesampingkan. Terlebih lagi bila ditambah dengan canda tawa dan kisah-kisah yang seru, maka perlahan rasa cemas dan stres akan beban kehidupan akan segera sirna. Di samping itu pula, silaturahim mampu mengakrabkan hubungan seseorang. Dengan demikian, hubungan seseorang yang dulunya renggang karena kurang berkomunikasi, sekarang bisa teratasi dengan silaturahim. Para hadirin rahimakumullah. Selain daripada manfaat silaturahim, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Karena barang siapa memutus tali silaturahim, ia akan dijauhkan dari surga. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Para hadirin rahimakumullah, dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita perkuat tali persaudaraan antar sesama dan tinggalkanlah permusuhan. Manusia adalah insan yang pasti punya salah. Maka dari itu, mari kita maafkan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kita, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Sejatinya bersilaturahim tidak hanya terbatas pada saat Lebaran alias Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha semata, karena bersilaturahim bahkan bisa kita lakukan setiap hari, baik di kala sempat maupun sempit. Apalagi sekarang ada HP, kita bisa meluangkan waktu untuk menanyakan kabar, tinggal pencet saja. Para hadirin rahimakumullah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.